Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Oktavia. Saya di sini akan menjelaskan suatu materi di mana materi itu dipelajari di kelas 11 semester 2, yaitu tentang APBN dan APBD. Nah, saya di sini mau tanya nih, sebelum saya masuk ke materinya, saya mau nanya dulu ke kalian. Kalian pernah dengar atau pernah cari tahu sendiri gak sih apa itu APBN atau APBD atau kepanjangan dari APBN dan APBD tersebut deh? Kalau misalnya kalian tidak tahu, mari kita simak bersama-sama. Nah, saya di sini mau menjelaskan dulu materi tentang APBN. Namun sebelum saya masuk ke materinya, saya menjelaskan ada 3 konsep yang akan saya jelaskan, yaitu pengertian APBN, fungsi dan tujuan APBN, dan sumber penerima dan pengeluaran negara dalam APBN tersebut. Oke, kita masuk ke materi APBN. Apa sih kepanjangan dari APBN? Kepanjangan dari APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, pengertian APBN menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disebut dengan APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan APBN juga terdiri dari 3 anggaran, yaitu anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Nah, namun secara umum APBN adalah rencana keuangan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Namun, APBN juga memiliki fungsi, yaitu fungsi otoritasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi distribusi, fungsi alokasi, dan stabilisasi. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi otoritasi? Jadi, fungsi otoritasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan. Terus, apa sih yang dimaksud dengan fungsi perencanaan? Jadi, fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dan fungsi pengawasan itu seperti apa? Jadi fungsi pengawasan adalah anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan dan rencana yang telah ditetapkan. Terus apa sih fungsi distribusi? Fungsi distribusi adalah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Terus apa sih fungsi alokasi? Jadi fungsi alokasi harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya sehingga menciptakan efisiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal. Terus yang terakhir, apa sih fungsi stabilisasi? Jadi fungsi ini menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan APBN. Tujuan APBN itu apa sih? 1. Sebagai pedoman penerima dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. 2. Meningkatnya transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan masyarakat luas. 3. Meningkatnya koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 4. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. 5. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. 6. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Dan sekarang penjelasan yang terakhir, yaitu sumber penerimaan dan pengeluaran negara.
Apa sih pengeluaran di dalam negara itu apa saja? Jadi ada belanja pemerintahan pusat, contohnya pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Nah, ada juga belanja pemerintah daerah seperti pajak pembangunan dan pajak bumi. Terus ada juga penerimaan negara digolongkan menjadi dua bagian, yaitu ada penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri yaitu penerimaan yang sumbernya berasal dari dalam negeri, contohnya pajak motor seperti itu. Dan hibah-hibah itu seperti kayak luar negeri itu menghadiahkan sesuatu kepada negara kita. Nah, itu semua tentang APBN ya, atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Dari pengertiannya, tujuan dan fungsinya, dan sumber-sumber penerimaan dan pengeluarannya sudah saya jelaskan. Dan sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang APBD. Beberapa hal yang saya akan sampaikan, yaitu ada 3 konsep yang akan saya sampaikan dalam APBD, yaitu pengertian APBD, fungsi dan tujuan APBD, dan jenis belanja daerah. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan APBD? Jadi, kepanjangan APBD itu adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan APBD itu? Jadi, APBD kepanjangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun pengertian APBD yaitu menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Namun, secara umum APBD adalah sebagai suatu daftar sistematis tentang pendapatan dan pengeluaran daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Fungsi APBD juga sama seperti dengan fungsi APBN, yaitu fungsi otoritasi, fungsi stabilisasi, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi perencanaan. Dan tujuan APBD itu ya sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan proses pembangunan di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Terus sekarang pembahasan yang terakhir yaitu tentang sumber-sumber pendapatan daerah. Ada 3 sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan penerimaan pembiayaan. Yang pertama, pendapatan daerah, contohnya seperti pajak daerah, pajak kendaraan, motor, hiburan, dan wisata seperti gitu. 2. Retribusi daerah, contohnya itu seperti parkir, kebersihan, dan lain-lain. Terus, dana perimbangan, contohnya seperti dana alokasi dan bagi hasil pajak, misalnya PPh atau PBB. Terus yang terakhir penerimaan pembiayaan, contohnya pinjaman luar negeri, pinjaman investasi, dan pinjaman dari pemerintah pusatnya. Nah, saya tadi sudah menjelaskan APBD dan APBN, meskipun di dalam materinya terdapat 3 sumber atau 3 materi yang saya sampaikan. Tapi semoga itu bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.